Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada pembelajaran fikih. Nah, sekarang kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita mengenai fasal atau bab tayamum. Minggu lalu telah dijelaskan bahwa tayamum secara bahasa bermakna menyengaja, sedangkan secara syara atau istilah adalah mendatangkan debu yang suci lagi mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi, atau membasuh anggota badan dengan syarat-syarat tertentu, yang mana syarat-syaratnya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rukun ataupun fardu-fardu tayamum. Fardu-fardu tayamum itu ada 4. Jadi yang pertama adalah niat. Jadi ketika orang yang melakukan tayamum, dia niatnya fardu dan sunnah, maka dia diperkenankan melakukan keduanya. Artinya ketika bertayamum, dia niat bahwa untuk melakukan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah, maka itu diperbolehkan. Atau mungkin niat fardu saja, nah itu juga diperbolehkan. Nah, maka di samping dia melakukan ibadah yang fardu, dia juga diperbolehkan atau diperkenankan melakukan ibadah yang sunnah. Akan tetapi, ketika dia tayamum hanya niat untuk ibadah yang sunnah saja, maka ia tidak diperkenankan melakukan ibadah yang fardu, bersertaan dengan ibadah sunnah yang tadi itu. Jadi, seandainya dia tayamum hanya diniatkan untuk ibadah yang sunnah, dan dia ingin melaksanakan ibadah yang fardu, maka dia harus kembali bertayamum sesuai dengan niat untuk yang fardu itu. Nah, artinya apa? Dia tidak boleh melakukan sholat fardu, ya, karena dia niatnya mutlak hanya untuk sembahyang saja, sholat saja, tanpa diikuti dengan niat misalkan sholat fardu, ya, maka itu jatuhnya menjadi sunnah. Nah, misalkan ketika dia niat, dia berkata ya niatnya seperti ini, nawaitu tayammum listibahahi shalah atau nawaitu istibahatas shalah, maka itu menjadi sholat sunnah karena tidak ada keterangan yang jelas itu dia bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, dan itu jatuhnya menjadi niat untuk sholat sunnah. Niat itu dimulai ketika kita menempelkan tangan ke debu, kemudian kita mulai meratakan ke wajah, ya, wajah bagian atas. Dan itu tidak harus dikucek-kucek ya, atau tidak harus seperti kita berwudu, itu ketika kita membasuh wajah, nah itu tidak seperti itu. Yang penting ini mengusap ya, yang penting rata. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah. Jadi rukun tayamum yang kedua adalah mengusap wajah, meratakan debu ke seluruh wajah, ya. Kemudian rukun tayamum yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, mengusap kedua bagian ini, yaitu bagian wajah dan kedua tangan, dengan 2 pukulan debu. Maksudnya 2 pukulan debu adalah 2 pengambilan debu. Ya, jadi kita mengambil 2 debu untuk mengusap wajah dan tangan. Jadi debu pertama kita ambil untuk mengusap wajah, kemudian debu yang kedua kita ambil untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, misalkan ya, ataupun seandainya ia meletakkan tangannya ke debu yang lembut, kemudian ada debu yang menempel pada tangannya tanpa ia memukulkan tangan, tanpa digerakkan tangannya, maka itu sudah dianggap cukup. Yang tidak boleh adalah ketika ada angin berhembus, ya, kita langsung memasang wajah kita, jadi tanpa ada proses pemindahan melalui tangan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi bertayamum adalah kita harus ada proses pemindahan debu dari tangan ke wajah. Jadi tidak bisa langsung lewat angin menempel ataupun memanfaatkan angin yang membawa debu, kemudian kita tinggal memasang wajah saja. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, rukun yang keempat, yang terakhir adalah tertib atau berurutan.
Maka jika ia meninggalkan tertib, maka tayamumnya tidak sah. Misalkan seseorang bertayamum, dia mengusap tangan terlebih dahulu, baru wajah. Nah, ini tidak sah ya. Batal tayamumnya. Jadi harus mengusap wajah kemudian baru tangan. Dan seandainya ia memukulkan tangan 1 kali ke debu dan mengusap wajahnya dengan tangan kanan dan mengusap tangan kanannya dengan tangan kirinya, maka hal itu diperkenankan. Nah, boleh seperti itu juga, tetapi mungkin memang lebih ribet ataupun lebih rumit. Jadi lebih baik memakai cara yang pertama saja, yaitu yang memakai atau yang mengambil 2 pemindahan debu. Itu lebih mudah. Oke, itu tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai rukun tayamum. Ya, mari kita ulangi lagi. Rukun tayamum atau fardu tayamum yang pertama adalah niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan terakhir, yaitu tertib atau berurutan. Mungkin cukup sekian yang bisa kita pelajari pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Dan jika mungkin ada pertanyaan, bisa bertanya lewat kolom komentar. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.